Suamiku melarangku ikut ngopi karena dianggap memalukan. Dia tidak tahu kafe hits itu milikku. Di sana, aku memberinya pelajaran berharga lewat secangkir kopi dan siraman yang viral. Sebelum cerita dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana teman-teman menonton dan sedang beraktivitas apa, menyapu, mengepel, atau rebahan? Yuk, kita simak ceritanya bersama. Pagi itu, sinar matahari menerobos masuk melalui celah gorden kamar yang sedikit terbuka, menciptakan garis cahaya tipis di lantai keramik yang dingin. Di depan cermin besar setinggi lemari pakaian, Rangga sedang sibuk mematut diri. Ia memutar tubuhnya ke kanan dan ke kiri, memastikan kemeja bermerek yang baru dibelinya minggu lalu pas melekat di badannya. Ia menyisir rambutnya dengan sangat hati-hati, memastikan tidak ada satu helai pun yang keluar dari jalur yang ia inginkan. Aroma parfum mahal yang menyengat seketika memenuhi ruangan, menutupi aroma nasi goreng yang baru saja matang dari dapur. Citra, yang baru saja selesai menyiapkan sarapan, berdiri di ambang pintu kamar sambil memegang serbet. Ia menatap punggung suaminya itu dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada rasa kagum karena ketampanan suaminya memang tidak memudar dimakan usia. Namun ada juga rasa lelah yang perlahan menggerogoti hatinya melihat tingkah laku Rangga yang semakin hari semakin berjarak. "Mas, sarapan sudah siap. Aku buatkan nasi goreng kesukaanmu pakai petai sedikit, mumpung hari ini hari Sabtu," ucap Citra dengan suara lembut, mencoba menarik perhatian suaminya dari pantulan dirinya sendiri di cermin. Rangga menoleh sekilas, lalu kembali menatap cermin sambil membenarkan kerah kemejanya. "Nanti saja, aku cuma mau minum kopi sedikit. Jangan makan yang berat-berat dulu. Nanti perutku buncit. Lagi pula, aku mau meeting penting pagi ini." Citra mengerutkan keningnya. "Meeting? Hari Sabtu begini? Bukannya kantor libur, Mas?" "Ini bukan meeting kantor biasa, Citra. Ini meeting dengan klien potensial. Orang penting. Kalau aku berhasil melobi dia, proyek besar bakal gol dan bonusku cair," jawab Rangga dengan nada yang terdengar sedikit tidak sabar, seolah pertanyaan Citra adalah gangguan kecil yang tidak perlu. "Kami janjian di kafe baru yang lagi hits itu loh, The Bean Palace. Katanya kopi di sana enak banget dan tempatnya sangat prestigius buat negosiasi bisnis." Mendengar nama kafe itu disebut, mata Citra sedikit berbinar. Ada senyum tipis yang tertahan di sudut bibirnya. "Oh, The Bean Palace? Aku dengar tempat itu memang bagus banget, Mas. Kopinya pakai biji pilihan. Rotinya juga dipanggang fresh setiap pagi." Rangga berbalik badan sepenuhnya menghadap Citra, menatap istrinya dari ujung kaki hingga ujung kepala dengan tatapan menilai. Citra saat itu hanya mengenakan daster batik rumahan yang sudah sedikit pudar warnanya karena sering dicuci. Rambutnya digelung asal dengan jepit rambut plastik, dan wajahnya polos tanpa riasan sedikit pun. "Tahu dari mana kamu? Paling juga lihat di TikTok atau Instagram orang-orang, kan?" cibir Rangga sambil mengambil jam tangan mahalnya dari atas meja rias. "Iya, kelihatannya enak. Boleh aku ikut, Mas? Aku juga pengen ngerasain ngopi di sana. Sekalian refreshing. Sudah lama kita nggak jalan berdua," pinta Citra dengan nada berharap. Sebenarnya, ada maksud lain di balik ajakannya itu. Ia ingin melihat bagaimana reaksi suaminya jika ia hadir di sana. Rangga tertawa kecil, namun tawanya terdengar kering dan meremehkan. Ia melangkah mendekati Citra, lalu menggelengkan kepalanya pelan. "Kamu mau ikut? Dengan penampilan kayak gini? Atau mau dandan dulu?" "Halah, sama saja, Citra." Kata-kata itu meluncur begitu saja, tajam dan tanpa saringan. Citra terdiam, tangannya meremas serbet kain yang dipegangnya lebih erat. "Maksud Mas apa?" tanya Citra pelan. "Dengar ya," Rangga mendekatkan wajahnya sedikit. "Tempat yang mau aku datangi itu tempat high class. Isinya orang-orang necis, wangi, berpendidikan, dan modis. Kalau kamu ikut, nanti malah bikin aku malu. Penampilanmu itu, aduh, gimana ya bilangnya, kampungan, ibu-ibu rumah tangga banget. Nanti klienku malah ilfeel lihat aku bawa istri yang gak bisa merawat diri." Hati Citra mencelos. Rasanya seperti ada jarum halus yang menusuk ulu hatinya. Ia memang ibu rumah tangga. Ia memang yang mengurus semua keperluan Rangga dari bangun tidur sampai tidur lagi, memastikan rumah bersih dan makanan tersedia. Dan sekarang, pengabdiannya itu justru dijadikan alasan untuk merendahkannya. "Tapi aku bisa ganti baju, Mas. Aku punya gaun yang bagus yang kita beli waktu lebaran tahun lalu." Citra mencoba membela diri, meski suaranya mulai bergetar. "Sudah, gak usah macam-macam," potong Rangga tegas sambil mengibaskan tangannya di udara. "Kamu di rumah saja. Cuci baju,
beres-beres, atau nonton sinetron kesukaanmu itu. Jangan bikin ribet pekerjaanku. Kalau aku sukses, kan kamu juga yang nikmati uangnya. Tapi ingat, posisikan dirimu. Jangan sampai kehadiranmu malah jadi penghalang rezekiku. Rangga mengambil kunci mobil di atas meja nakas, menyambar tas kerjanya, lalu berjalan melewati Citra begitu saja tanpa mencium keningnya seperti yang biasa ia lakukan dulu di awal pernikahan. Aroma parfumnya tertinggal, bercampur dengan aroma kepahitan yang kini menyelimuti perasaan Citra. Citra mengikuti langkah suaminya sampai ke pintu depan. Ia melihat Rangga masuk ke dalam mobil sedan mereka. Mobil yang cicilannya sebenarnya dibayar menggunakan uang tabungan Citra, meskipun Rangga yang selalu mengendarainya seolah itu hasil keringatnya sendiri. Mesin mobil menderu, dan tanpa melambaikan tangan, Rangga melajukan kendaraannya meninggalkan pekarangan rumah. Citra berdiri di teras selama beberapa saat, menatap debu jalanan yang ditinggalkan mobil suaminya. Perlahan, ekspresi sedih dan terluka di wajahnya memudar, berganti menjadi ekspresi datar yang dingin dan penuh perhitungan. Postur tubuhnya yang tadi sedikit membungkuk kini tegak. Ia berbalik masuk ke dalam rumah, menutup pintu dengan pelan namun pasti. Ia berjalan menuju dapur, meletakkan serbet di atas meja makan, lalu mengambil ponsel pintarnya yang tergeletak di samping toples kerupuk. Ponsel itu bukan ponsel murah, melainkan model terbaru yang ia beli dengan uangnya sendiri, namun selalu ia beri pelindung, casing, yang jelek agar Rangga tidak curiga. Jari-jarinya dengan lincah membuka kunci layar dan mencari sebuah kontak bernama Dinda Manager. Ia menekan tombol panggil dan menempelkan ponsel ke telinganya. "Halo, selamat pagi, Ibu Citra." Suara di ujung sana terdengar sigap dan profesional. "Pagi, Dinda," jawab Citra dengan nada suara yang berubah total. Tidak ada lagi nada memelas atau lembut khas istri penurut. Suaranya kini tegas, berwibawa, dan penuh komando. "Siapkan meja. Suamiku mau datang ke cabang utama kita, The Bean Palace." "Pak Rangga, Bu?" "Baik, Bu. Apakah Ibu akan datang bersamanya?" tanya Dinda. "Tidak. Dia tidak sudi aku ikut karena katanya aku memalukan." Citra mendengus pelan. Ada senyum sinis yang terukir di bibirnya. "Tapi aku akan ke sana. Aku akan masuk lewat pintu belakang seperti biasa. Jangan sampai ada staf yang menyapaku sebagai pemilik di depan area umum." "Mengerti. Mengerti, Bu. Saya akan kondisikan anak-anak. Apakah Ibu mau saya siapkan ruangan VIP?" "Tidak perlu. Aku akan memantau dari kantor di lantai 2 saja. Pastikan CCTV di area non-smoking yang dekat jendela berfungsi dengan baik. Suamiku suka duduk di sana supaya bisa pamer ke orang yang lewat." Perintah Citra. "Siap, Bu. Semuanya akan beres sebelum Ibu sampai." "Bagus. Satu lagi, Dinda. Suruh Farel yang handle bar hari ini. Aku butuh ketenangan dan kecepatan tangannya." "Baik, Bu Citra." Sambungan telepon terputus. Citra meletakkan ponselnya, lalu berjalan menuju kamar tidurnya lagi. Ia membuka lemari pakaiannya, namun kali ini ia tidak mengambil daster atau baju rumahan. Ia membuka sebuah laci tersembunyi di bagian paling bawah lemari, mengeluarkan sebuah kunci kecil, dan membuka pintu lemari bagian lain yang selalu terkunci. Di sana, berderet pakaian-pakaian branded dengan kualitas kain terbaik, tas-tas desainer yang harganya puluhan juta, dan sepatu-sepatu hak tinggi yang elegan. Semua barang ini ia beli dari hasil keuntungan franchise cafe yang ia kelola secara diam-diam selama 3 tahun terakhir. Rangga terlalu sibuk dengan egonya sendiri sampai tidak pernah bertanya dari mana uang belanja tambahan yang sering Citra berikan saat Rangga mengeluh gaji kurang. Rangga pikir itu uang sisa belanja atau uang pemberian orang tua Citra. Citra memilih sebuah kemeja sutra berwarna navy yang elegan dan celana bahan berwarna krem yang membalut kakinya dengan sempurna. Ia memoles wajahnya dengan riasan tipis namun mahal, membuat wajahnya terlihat segar dan berkelas. Jauh berbeda dengan wanita berdaster yang tadi dihina suaminya. "Malu-maluin, ya?" gumam Citra sambil menatap pantulan dirinya yang baru di cermin. Tatapannya tajam. "Kita lihat nanti, Mas. Siapa yang sebenarnya memalukan?" Ia menyambar kunci mobil keduanya, sebuah city car lincah yang ia parkirkan di garasi tetangga, yang kebetulan adalah sepupunya, dengan alasan garasi rumah tidak muat, dan melangkah keluar. Permainan baru saja dimulai. Perjalanan menuju kafe memakan waktu sekitar 30 menit. Jalanan kota di akhir pekan cukup padat. Namun Citra mengemudikan mobilnya dengan tenang. Pikirannya melayang pada kejadian pagi tadi. Sakit hati karena perkataan Rangga masih terasa, namun kini tertutupi oleh rasa penasaran dan amarah yang mulai membara.
Cafe The Bean Palace berdiri megah di sudut jalan protokol. Bangunannya mengusung konsep industrial modern dengan dominasi kaca, besi hitam, dan bata ekspos. Tanaman-tanaman hijau yang merambat di beberapa sisi dinding memberikan kesan asri dan mewah. Di halaman parkir, deretan mobil-mobil bagus sudah berjajar rapi. Ini adalah Bayi Citra, bisnis yang ia bangun dari nol dengan modal warisan neneknya yang ia putar dengan cerdas, tanpa sepengetahuan Rangga. Citra tidak memarkir mobilnya di area depan. Ia memutar ke belakang gedung, masuk ke area khusus karyawan dan loading barang. Satpam yang berjaga di pos belakang segera berdiri tegak dan memberi hormat begitu melihat mobil Citra. "Selamat pagi, Bu Citra." Sapa satpam itu ramah sambil membukakan gerbang khusus. "Pagi, Pak Asep. Aman semua?" Tanya Citra sambil menurunkan kaca jendela. "Aman terkendali, Bu. Kafe sudah ramai sejak buka jam 8 tadi." Citra mengangguk, memarkir mobilnya di slot khusus pemilik, lalu melangkah masuk melalui pintu belakang yang terhubung langsung ke dapur. Aroma biji kopi yang baru digiling dan harum mentega dari pastry yang sedang dipanggang langsung menyambut indera penciumannya. Suara denting piring, desis mesin kopi, dan seruan pesanan dari para staf dapur terdengar seperti simfoni yang menyenangkan bagi Citra. Ini adalah dunianya. Dunia di mana ia dihargai dan dihormati. "Pagi, Bu Bos." Sapa beberapa staf dapur serempak, namun dengan suara yang tidak terlalu keras agar tidak terdengar sampai ke area pelanggan. Mereka tahu aturan mainnya. Identitas Citra adalah rahasia di depan umum. Citra tersenyum hangat pada mereka. "Pagi, semuanya. Lanjutkan kerjanya. Semangat ya, hari ini bakal sibuk." Dinda, sang manajer yang sudah ditelepon Citra tadi, muncul dari balik pintu yang menghubungkan dapur dan area bar. Dinda adalah wanita muda yang cekatan, berambut pendek, dan selalu berpakaian rapi dengan seragam manajer berwarna hitam. "Bu Citra." Dinda mendekat dan menyalami Citra. "Pak Rangga sudah datang sekitar 10 menit yang lalu." Wajah Citra seketika berubah serius. "Dia duduk di mana?" "Meja nomor 12, Bu. Dekat jendela besar, sesuai prediksi Ibu," jawab Dinda. "Tapi..." Dinda menggantungkan kalimatnya. Wajahnya terlihat ragu dan sedikit tidak enak hati. "Tapi apa, Dinda?" desak Citra. "Dia tidak datang sendiri, Bu. Dan bukan dengan laki-laki atau rekan bisnis seperti yang biasanya orang sebut, klien. Dia datang dengan seorang perempuan." Rahang Citra mengeras. Insting istrinya ternyata benar. "Klien, hanyalah kedok busuk. Siapkan ruanganku. Aku mau lihat CCTV sekarang." Citra bergegas menaiki tangga besi spiral di pojok ruangan yang menuju ke lantai 2, tempat kantor pribadinya berada. Ruangan itu didesain kedap suara, dengan satu sisi dinding yang terbuat dari kaca satu arah, one-way mirror, yang menghadap langsung ke area bawah kafe. Selain itu, ada deretan layar monitor yang menampilkan rekaman CCTV dari berbagai sudut kafe dengan resolusi tinggi. Citra masuk ruangannya, melempar tasnya ke sofa, dan langsung berdiri di depan monitor utama. Dinda dengan sigap mengoperasikan mouse, memperbesar tampilan kamera yang menyorot ke meja 12. Di layar itu, Citra melihat suaminya. Rangga duduk dengan gaya santai, kaki disilangkan, tertawa lebar sambil sesekali membetulkan rambutnya. Dan di hadapannya, duduk seorang wanita muda. Citra menyipitkan mata, mengamati wanita itu. Namanya Bella. Citra samar-samar pernah melihat wajah itu di unggahan teman-teman sosialita Rangga, tapi ia tidak pernah menyangka hubungannya sejauh ini. Bella mengenakan gaun merah menyala yang cukup terbuka di bagian bahu, riasan wajah yang tebal, dan aksesoris yang berkilauan berlebihan. Jauh dari kesan klien bisnis profesional. Bella tertawa manja, tangannya sesekali menyentuh lengan Rangga, dan Rangga menyambut sentuhan itu dengan menggenggam tangan wanita itu di atas meja. Hati Citra serasa diremas. Jadi ini, klien penting, itu? Jadi ini alasan kenapa Citra dibilang memalukan? Karena Rangga ingin membawa boneka Barbie hidup ini untuk dipamerkan? "Dinda," panggil Citra dingin tanpa mengalihkan pandangan dari layar. "Ya, Bu." "Zoom audionya bisa?" "Bisa, Bu. Kebetulan di meja 12 ada mikrofon ambience untuk evaluasi pelayanan." Suara gelak tawa Bella terdengar memenuhi ruangan kantor Citra. "Ih, Mas Rangga bisa aja deh. Jadi beneran kamu kenal sama yang punya tempat ini?" Suara Rangga terdengar jelas, penuh keangkuhan. "Kenal banget, Bel. Pemiliknya itu kawan lamaku. Makanya aku bisa reservasi meja terbaik ini kapan saja. Dia sering minta saran bisnis sama aku."
Sebenarnya aku punya saham juga di sini, tapi ya diam-diam saja, nggak mau sombong. Citra mendengus kasar. Kebohongan yang luar biasa. Rangga bahkan tidak tahu cara membedakan kopi Arabica dan Robusta, apalagi punya saham. Wah, hebat banget sih kamu, Mas. Pantesan selera kamu bagus. Nggak kayak istri kamu yang kamu ceritain itu, yang katanya cuma bisa masak di dapur. Ujar Bella dengan nada mengejek yang dibuat-buat. Hahaha, ya begitulah. Namanya juga wanita kuno. Beda sama kamu, Bella. Kamu itu high class, stunning. Cocok jalan sama aku. Balas Rangga sambil mengelus pipi Bella. Tangan Citra mengepal hingga kuku-kukunya memutih. Amarah yang tadinya panas kini berubah menjadi dingin yang mematikan. Air mata tidak jadi turun. Rasa sedihnya sudah berganti menjadi tekad untuk menghancurkan momen bahagia mereka. Dinda, panggil Farel ke sini sekarang, perintah Citra. Tak lama kemudian, pintu kantor diketuk. Masuklah Farel, barista senior andalan Citra. Pemuda berusia 20-an dengan tato artistik di lengan dan celemek kulit yang membuatnya terlihat gagah. Pagi, Bu Citra. Mbak Dinda bilang ibu panggil saya. Tanya Farel sopan. Citra berbalik, menatap Farel dengan tatapan tajam namun tenang. Farel, kamu lihat pasangan di meja 12 itu. Farel menengok ke layar monitor. Lihat, Bu, yang pesanannya paling ribet itu kan? Minta latte art bentuk hati, susunya harus almond milk, gulanya setengah, suhunya jangan terlalu panas. Benar, itu suamiku, Farel, dan wanita itu selingkuhannya. Ucap Citra datar. Farel dan Dinda terkesiap. Mereka saling pandang, kaget luar biasa. Mereka tahu Bu Citra sudah menikah, tapi tidak menyangka suaminya akan seberani itu membawa selingkuhan ke kandang singa. Kurang ajar banget. Gumam Farel pelan. Wajahnya memerah menahan marah karena ia sangat menghormati Citra yang selama ini sangat baik pada karyawannya. Ibu mau saya usir mereka? Atau saya kasih garam di kopinya? Citra menggeleng pelan. Sudut bibirnya terangkat membentuk senyuman misterius yang menakutkan. Jangan. Itu terlalu kekanak-kanakan. Kita main cantik, Farel. Citra berjalan mendekati meja kerjanya, mengambil secari kertas, dan menuliskan sebuah kalimat. Buatkan pesanan mereka sesuai permintaan. Buat yang paling enak. Tapi, khusus untuk cup minuman perempuan itu. Aku mau kamu tulis sesuatu di gelas plastiknya. Pakai spidol permanen yang paling tebal dan hitam. Tulis apa, Bu? Tanya Farel penasaran. Tulis ini. Citra menyerahkan kertas itu pada Farel. Farel membaca tulisan itu. Matanya membelalak kaget, lalu berubah menjadi binar antusias. Ia menatap Citra sambil mengacungkan jempol. Sadis, Bu. Saya suka. Laksanakan segera. Pastikan tulisannya besar, Farel, supaya terbaca jelas saat dia mau minum, tambah Citra. Siap, Bu Bos. Farel bergegas turun kembali ke bar dengan semangat membara. Dinda menatap Citra dengan pandangan kagum bercampur ngeri. Ibu yakin? Tanya Dinda. Sangat yakin, Dinda. Kalau dia mau main api di rumahku, aku pastikan dia terbakar sekalian. Jawab Citra sambil kembali menatap layar monitor, menunggu pertunjukan dimulai. Ia melihat Rangga masih tertawa-tawa, tidak menyadari bahwa badai sedang diracik khusus untuknya di meja bar, hanya beberapa meter dari tempatnya duduk. Di bawah sana, Farel mulai meracik kopi. Ia mengambil sebuah cup plastik bening ukuran grande. Dengan tangan mantap, ia mencabut tutup spidol hitam besar. Ia tidak menulis nama, Bella, seperti prosedur biasanya. Ia menulis kalimat instruksi bosnya dengan huruf kapital yang tegas dan tebal mengelilingi gelas itu. Jantung Farel berdebar kencang, bukan karena takut, tapi karena kegembiraan akan keadilan yang sebentar lagi ditegakkan. Ia menuangkan iced almond latte ke dalam gelas itu, menutupnya dengan lid cembung, dan meletakkannya di nampan saji. Antar ke meja 12. Kata Farel pada pelayan junior yang bertugas mengantar. Hati-hati, itu pesanan spesial. Suasana di dalam The Bean Palace semakin siang semakin hidup. Gemerincing sendok beradu dengan piring keramik, desis uap dari mesin espresso yang bekerja tanpa henti, serta alunan musik jazz instrumental yang diputar dengan volume sedang menciptakan harmoni kemewahan yang modern. Cahaya matahari yang masuk menembus dinding kaca tinggi memberikan pencahayaan alami yang sempurna, membuat setiap sudut kafe ini layak untuk diabadikan dalam foto media sosial. Di meja nomor 12, yang terletak di posisi paling strategis di dekat jendela besar dengan pemandangan jalan protokol, Rangga duduk dengan gaya yang ia anggap paling maskulin dan berwibawa.
Ia menyandarkan punggungnya ke sofa beludru berwarna zamrud, satu kakinya disilangkan di atas kaki yang lain, sementara tangannya sesekali memainkan kunci mobil yang sengaja ia letakkan di atas meja, tepat di sebelah vas bunga kecil. Ia ingin memastikan siapapun yang lewat atau pelayan yang datang bisa melihat logo merek mobil Eropa pada kunci tersebut. Meskipun sebenarnya itu hanyalah gantungan kunci variasi yang ia beli secara daring, karena kunci asli mobilnya hanyalah kunci mobil standar Jepang. Di hadapannya, Bella sedang sibuk dengan cermin kecil dari tas kosmetiknya. Wanita itu memulas ulang lipstik merah menyala di bibirnya, memastikan tidak ada celah sedikit pun. Bella adalah tipe wanita yang sangat sadar akan penampilannya, atau lebih tepatnya, sangat sadar akan bagaimana orang lain melihatnya. Ia mengenakan gaun terusan selutut yang memperlihatkan lekuk tubuhnya, dengan tas bermerek, yang merupakan barang tiruan kualitas super, tergeletak mencolok di sisi meja. "Sayang, kamu lihat deh orang-orang di meja sana," bisik Bella sambil melirik sinis ke arah sekelompok remaja yang duduk di pojok ruangan. Berisik banget ketawanya. Padahal cuma beli es kopi satu. Nongkrongnya berjam-jam. Ngerusak suasana elit tempat ini aja. Rangga tertawa kecil, mengangguk setuju seolah ia adalah bangsawan yang terganggu oleh rakyat jelata. "Ya begitulah, Bel. Namanya juga tempat umum yang lagi hits. Nggak semua orang punya kelas kayak kita. Makanya aku minta manajer di sini buat kasih kita meja di area semi-private ini. Biar nggak kecampur sama mereka yang cuma modal gaya tapi dompet tipis." "Emang kamu segitu dekatnya ya sama pemilik tempat ini?" tanya Bella dengan nada manja, matanya berkedip kagum. Rangga membusungkan dadanya sedikit. Kebohongan yang ia rangkai tadi pagi di dalam mobil tampaknya berhasil memikat Bella. "Bukan cuma dekat, Bel. Dulu waktu dia mau bangun franchise ini, dia konsultasi modalnya sama aku. Aku kasih banyak masukan tentang konsep interiornya. Lihat tuh lampu gantung industrial di atas? Itu ide aku. Cuma ya, aku orangnya nggak mau terekspos. Aku lebih suka kerja di balik layar. Biar orang lain yang tampil, aku yang nikmati profitnya." Bella menatap Rangga dengan tatapan memuja. Di matanya, Rangga adalah sosok pria matang, kaya raya, dan berpengaruh. Jauh berbeda dengan mantan-mantan pacarnya yang seusia namun masih minta uang pada orang tua. Bella tidak tahu bahwa kemeja yang dipakai Rangga adalah hadiah ulang tahun dari Citra 2 tahun lalu, dan jam tangan yang melingkar di pergelangan tangannya adalah hasil cicilan kartu kredit yang tagihannya dibayar oleh Citra setiap bulan. "Kamu keren banget sih, Mas. Beruntung banget aku bisa ketemu kamu," ucap Bella sambil menjulurkan tangannya menyentuh punggung tangan Rangga. "Coba aja kita ketemu lebih awal ya. Pasti kamu nggak perlu terjebak sama istri kamu yang ngebosenin itu." Rangga tersenyum kecut saat topik istrinya diungkit. "Ah, sudahlah. Jangan bahas dia. Citra itu, dia wanita baik sebenarnya. Tapi dia nggak punya visi. Pikirannya cuma dapur, sumur, kasur. Dia nggak ngerti dunia bisnis. Nggak ngerti gaya hidup. Kalau diajak ke tempat beginian, pasti dia bingung cara baca menunya. Bikin malu." "Ih, kasihan banget kamu, Mas. Punya istri tapi nggak selevel," timpal Bella, semakin memanaskan ego Rangga. Sementara itu, di area bar yang sibuk, atmosfer terasa jauh lebih tegang namun terkendali. Farel, sang barista senior, berdiri tegak di depan meja racik. Wajahnya yang biasanya ramah dan penuh senyum kepada pelanggan, kini terlihat kaku dan fokus. Tangannya bergerak lincah namun penuh penekanan saat menyiapkan pesanan untuk meja 12. Ia baru saja selesai mengekstrak espresso double shot dengan crema yang sempurna. Aroma kopi yang kuat menguar. Namun bagi Farel kali ini aromanya bercampur dengan aroma dendam majikannya. Ia menuangkan susu almond dingin ke dalam gelas shaker, mencampurnya dengan sirup vanila premium sesuai permintaan Bella yang rewel. Di sebelahnya, Dinda berdiri mengawasi sambil memegang tablet, berpura-pura mengecek inventaris stok, padahal matanya terus waspada memantau situasi sekitar. Beberapa staf lain yang sudah mendengar desas-desus tentang operasi khusus ini bekerja dengan diam, sesekali saling melempar pandang penuh arti. Mereka semua sangat menghormati Citra. Bagi mereka, Citra bukan sekadar bos, tapi pemimpin yang mengayomi. Citra sering memberikan bonus dadakan, membiayai pengobatan anak staf yang sakit, bahkan turun tangan mencuci piring saat kafe sedang sangat ramai. Melihat suami bos mereka berselingkuh terang-terangan di tempat yang dibangun dengan keringat istrinya sendiri, adalah penghinaan bagi seluruh staf The Bean Palace. "Gelasnya sudah siap, Rel?" bisik Dinda pelan. Farel mengangguk. Ia mengambil sebuah cup plastik bening berukuran grande, besar. Biasanya,
Barista akan menuliskan nama pelanggan dengan spidol hitam di sisi gelas agar pesanan tidak tertukar. Itu adalah prosedur standar di kafe-kafe modern. Namun kali ini, Farel memegang spidol permanen berujung tebal itu dengan genggaman yang lebih erat, seolah itu adalah senjata tajam. Ia mengingat instruksi Citra yang ada di kertas kecil di saku celemeknya. Dengan hati-hati namun tegas, Farel mulai menggoreskan tinta hitam di permukaan plastik bening itu. Ia tidak menulis, Bella. Goresan pertama membentuk huruf P diikuti huruf E, L, A, K, O, R. Farel berhenti sejenak, menarik napas panjang. Ia memastikan tintanya tebal dan tidak putus-putus. Ia melanjutkan ke baris kedua di bawahnya. Dile. Dan baris terakhir, dengan penekanan paling kuat. Minum. Tulisan itu terpampang jelas, besar, dan memblok hampir setengah sisi gelas. Hitam pekat di atas latar belakang bening. Siapapun yang memiliki mata normal pasti bisa membacanya dari jarak 2 meter. Farel kemudian menuangkan racikan iced almond latte ke dalam gelas tersebut. Warna kopi susu yang coklat muda membuat tulisan hitam itu semakin kontras dan mudah terbaca. Ia menutup gelas dengan tutup cembung, lalu menusukkan sedotan hitam di tengahnya. Sempurna, gumam Farel dengan senyum kepuasan yang tertahan. Ia meletakkan gelas itu di nampan saji, bersanding dengan secangkir hot americano pesanan Rangga dan 2 piring kue red velvet serta croissant. Rio, sini. Panggil Farel pada seorang pelayan junior yang baru bekerja 3 bulan. Rio mendekat dengan wajah sedikit pucat. Ia tahu ia akan menjadi kurir pengantar. Bom, ini. Antar ke meja 12. Ingat, wajah harus tetap ramah, senyum sopan. Taruh minumannya, ucapkan, selamat menikmati. Lalu langsung balik badan dan jalan pergi. Jangan menunggu reaksi mereka. Jangan gugup. Bu Citra memantau dari atas. Instruksi Farel tegas. Rio menelan ludah, mengangguk patah-patah. Siap, Mas Farel. Doakan saya nggak gemetar. Rio mengangkat nampan itu. Berat nampan terasa 10 kali lipat dari biasanya. Ia melangkah keluar dari area bar, melewati deretan meja pengunjung lain. Jantungnya berdegup kencang seirama dengan langkah kakinya. Ia merasa seolah sedang membawa nampan berisi dinamit yang sumbunya sudah dinyalakan. Di lantai 2, di balik kaca satu arah ruang kantornya, Citra berdiri mematung. Matanya terpaku pada layar monitor CCTV yang diperbesar. Ia melihat Rio berjalan mendekati meja 12. Ia melihat Rangga yang masih sibuk membual. Tangannya bergerak-gerak di udara menceritakan entah kebohongan apa lagi. Ia melihat Bella yang tertawa palsu, sesekali membenarkan letak rambutnya. Nikmati kopimu, Mas. Itu kopi termahal yang pernah kamu beli. Bisik Citra pada kesunyian ruangannya. Harganya adalah kehancuran rumah tanggamu. Rio tiba di meja 12. Dengan tangan yang sedikit bergetar namun berusaha ia stabilkan, ia mulai menurunkan pesanan satu persatu. Permisi, Bapak, Ibu. Ini pesanannya. Ucap Rio dengan suara yang dipaksakan ceria. Ia meletakkan piring red velvet di depan Bella, croissant di tengah meja, dan hot americano di depan Rangga. Terakhir, dengan gerakan cepat, ia mengambil gelas plastik berisi iced almond latte dengan tulisan keramat itu. Rio meletakkannya tepat di depan Bella. Namun, dengan cerdik, ia memutar posisi gelas sedikit sehingga tulisan, pelakor dilarang minum, menghadap ke arah samping luar, tidak langsung menghadap ke mata Bella, namun sangat jelas terlihat jika Bella mengangkat gelas itu untuk difoto atau diminum. Selamat menikmati. Jika ada tambahan, silakan panggil kami kembali. Ucap Rio cepat, lalu segera berbalik dan berjalan cepat, hampir setengah berlari, kembali ke area aman di belakang bar. Rangga dan Bella sama sekali tidak menyadari ketegangan yang baru saja terjadi. Mereka terlalu sibuk dengan dunia mereka sendiri. Wah, akhirnya datang juga. Aku udah haus banget dengerin presentasi bisnis kamu yang hebat itu. Kata Bella manja. Minumlah, sayang. Di sini kopinya terbaik. Cuma lidah orang berkelas yang bisa membedakan rasanya. Jawab Rangga sok tahu, sambil menyesap americanonya yang panas. Ia meringis sedikit karena lidahnya terbakar. Tapi ia menahannya demi menjaga wibawa. Bella tersenyum lebar melihat gelas minumannya yang tampak menyegarkan. Embun dingin mulai menyelimuti dinding plastik gelas, menandakan kesegaran isinya. Ia belum menyentuh gelas itu. Tangannya justru meraih ponsel pintarnya terlebih dahulu. Tunggu, Mas. Jangan diminum dulu. Kuenya juga jangan dimakan dulu. Aku mau foto buat Instastory. Cahayanya lagi bagus banget nih. Cegah Bella.
Rangga hanya menggeleng-gelengkan kepala sambil tersenyum maklum. Dasar wanita. Apa-apa konten. Ya sudah, buruan. Keburu esnya cair nanti rasanya berubah. Bella menggeser piring kuenya, mengatur tata letak di meja agar terlihat estetik. Ia menggeser vas bunga, meletakkan kacamata hitamnya di samping piring, lalu memegang ponselnya tinggi-tinggi mencari angle terbaik. Ia membidik gelas kopinya dari atas, lalu dari samping. Saat itulah, bencana dimulai. Bella memiringkan kepalanya ke kiri dan ke kanan, mencari komposisi yang paling sempurna untuk konten media sosialnya. Ia ingin memamerkan kepada ribuan pengikutnya, yang sebagian besar adalah akun-akun bot atau orang asing yang tidak ia kenal, bahwa ia sedang menikmati Sabtu pagi yang mewah bersama kekasih kaya rayanya. Bentar, Mas. Angle-nya kurang dapet. Tulisannya nggak kelihatan nih. Biasanya kan ada nama akunnya lucu gitu. Gumam Bella sambil menurunkan ponselnya sedikit. Ia mengulurkan tangan kirinya yang berkutek merah marun untuk memutar gelas plastik itu. Ia ingin mencari sisi gelas di mana barista biasanya menuliskan nama pelanggan dan pesan manis seperti "Have a nice day" atau gambar smiley face. Bella sangat suka memotret tulisan nama yang salah eja atau pesan lucu dari barista untuk dijadikan bahan candaan di statusnya. Jari-jarinya yang lentik menyentuh permukaan gelas yang dingin dan basah oleh embun. Perlahan, ia memutar gelas itu 90 derajat ke arahnya. Gerakan itu seolah terjadi dalam gerak lambat. Saat gelas berputar, tulisan hitam tebal yang digoreskan Farel perlahan menampakkan dirinya. Huruf demi huruf mulai terlihat jelas di layar ponsel Bella yang sedang dalam mode kamera. P, E, L, A. Mata Bella menyipit menatap layar ponselnya. Otaknya butuh waktu sepersekian detik untuk memproses rangkaian huruf yang tidak biasa itu. Ini bukan namanya. Ini juga bukan ucapan, "Selamat pagi." Ia menurunkan ponselnya sepenuhnya, meletakkannya di meja dengan kasar, dan menatap langsung ke objek di depannya. Matanya membelalak lebar. Pupilnya mengecil seketika. Mulutnya yang tadi tersenyum manja kini terbuka sedikit, membentuk huruf O yang kaku. Di sana, tercetak dengan tinta hitam permanen yang tidak mungkin salah baca. Sebuah kalimat yang menghantam egonya lebih keras daripada tamparan fisik. Pelakor dilarang minum. Jantung Bella seakan berhenti berdetak sesaat, lalu memacu dengan kecepatan gila. Darah mendesir naik ke wajahnya, membuat pipinya yang tertutup bedak tebal itu memerah bukan karena tersipu, melainkan karena campuran rasa kaget, malu, dan amarah yang meledak tiba-tiba. Suasana di sekitar meja mereka yang tadinya terasa sebagai gelembung asmara eksklusif, tiba-tiba terasa mencekik. "Kenapa, Bel? Kok malah bengong?" Katanya mau foto. Tanya Rangga bingung melihat perubahan drastis pada ekspresi wajah kekasih gelapnya itu. Rangga masih belum menyadari apa yang terjadi. Ia baru saja meletakkan cangkir kopinya kembali ke piring tatakan. Bella tidak menjawab. Napasnya mulai memburu. Dadanya naik turun dengan cepat. Tangannya gemetar saat menunjuk ke arah gelas kopi itu dengan jari telunjuk yang kaku. "Ih, ini. Apa-apaan ini?" Pekik Bella. Suaranya melengking tinggi, memecah kebisingan halus kafe tersebut. Beberapa pengunjung di meja sebelah sontak menoleh karena kaget mendengar teriakan itu. Rangga mengerutkan kening. "Apa sih? Ada lalat masuk ke minuman kamu? Atau ada rambut?" Rangga condongkan badannya ke depan, menyipitkan mata untuk melihat gelas yang ditunjuk Bella. Saat itulah Rangga membacanya. Tulisan itu begitu besar, begitu kasar, dan begitu menghina. Pelakor dilarang minum. Wajah Rangga yang tadinya santai berubah pucat pasi, lalu dalam sekejap berubah menjadi merah padam karena emosi. Ia merasa seolah-olah ada seseorang yang baru saja meludah tepat di wajahnya. Harga dirinya sebagai pria yang merasa dihormati seketika runtuh. Bagaimana mungkin sebuah kafe elit berani melakukan hal serendah ini? Kurang ajar. Des Rangga. Suaranya berat dan bergetar menahan amarah. "Mas, lihat ini. Mereka menghinaku. Mereka tahu siapa aku," teriak Bella. Kini air mata kemarahan mulai menggenang di pelupuk matanya. Ia merasa seluruh mata di kafe itu kini tertuju padanya. Dan memang benar, pengunjung di meja-meja sekitar mulai berbisik-bisik. Lihat tuh, ada yang ribut," bisik seorang wanita di meja nomor 14 pada temannya. "Itu tulisannya apa di gelasnya? Pelakor? Serius?" Temannya menyahut sambil menahan tawa. "Wah, gila. Berani banget baristanya. Jangan-jangan beneran pelakor itu ceweknya." Bisik-bisik itu terdengar samar namun menyakitkan di telinga Bella. Ia merasa telanjang di tengah keramaian.
Rasa malunya berubah menjadi histeria. Ia mendorong gelas itu menjauh hingga hampir jatuh dari meja. Aku nggak mau minum ini. Jijik. Mas, kamu diam aja. Kamu bilang kamu kenal pemiliknya. Kamu bilang kamu disegani di sini. Mana buktinya? Pacar kamu dihina kayak sampah begini. Cecar Bella sambil memukul lengan Rangga dengan tas tangannya. Rangga yang egonya sudah terusik parah. Tidak terima diperlakukan seperti ini di depan wanita yang sedang ia coba buat terkesan. Ia merasa ditantang. Ia merasa disepelekan oleh pelayan rendahan yang berani menulis kalimat sampah itu. Tenang, Bel. Tenang. Aku urus ini sekarang, kata Rangga sambil berdiri tiba-tiba. Kursinya berdecit keras bergesekan dengan lantai, membuat atensi seluruh ruangan semakin terpusat pada mereka. Rangga menyambar gelas plastik itu, meremasnya hingga isinya sedikit muncrat keluar dari celah sedotan, membasahi tangannya yang gemetar karena marah. Brak! Rangga membanting gelas itu kembali ke meja dengan keras. Untungnya gelas itu plastik sehingga tidak pecah. Namun tutupnya terlepas dan isinya tumpah ruah membanjiri meja, membasahi taplak meja yang estetik dan menetes ke lantai. Kopi susu dingin itu menggenang, merusak pemandangan indah yang tadi mereka banggakan. Hei, pelayan! Teriak Rangga menggelegar. Suara baritonnya memenuhi seluruh ruangan kafe yang luas itu. Musik jazz yang lembut seolah tidak lagi terdengar, tertutup oleh amarah Rangga. Semua aktivitas di kafe terhenti. Orang-orang yang sedang makan meletakkan sendok mereka. Orang yang sedang mengetik di laptop berhenti bekerja. Semua mata tertuju pada pria berjas rapi yang sedang mengamuk di dekat jendela. Farel, yang sedari tadi memantau dari balik mesin kopi, menegakkan badannya. Ia sudah siap. Ia melirik Dinda yang berdiri di dekat kasir. Dinda mengangguk kecil, memberi kode untuk tetap tenang sesuai rencana. Rangga tidak melihat ada pelayan yang langsung berlari menghampirinya, yang membuatnya semakin murka. Ia merasa diabaikan. Siapa yang tulis ini? Siapa yang buat minuman ini? Keluar kamu sekarang. Rangga menunjuk-nunjuk ke arah bar dengan jari telunjuknya yang basah oleh kopi. Wajahnya bengis. Urat-urat lehernya menonjol keluar. Bella di sampingnya masih terisak-isak, memainkan peran korban yang terzalimi dengan sempurna. Meskipun dalam hati ia ketakutan setengah mati karena situasi menjadi sangat kacau. Farel keluar dari balik bar. Ia tidak berlari. Ia berjalan dengan langkah tegap dan tenang. Ia mengelap tangannya dengan kain bersih, lalu menyelipkannya di saku celemek. Wajahnya datar, tidak menunjukkan rasa takut sedikitpun. Ia berjalan melewati lorong meja-meja pengunjung yang menatapnya dengan rasa ingin tahu. Farel berhenti tepat 2 meter di depan meja Rangga yang kini berantakan penuh tumpahan kopi. Ada masalah, Pak? Tanya Farel dengan nada sopan yang dibuat-buat. Namun matanya menatap tajam langsung ke mata Rangga. Masalah? Kamu tanya ada masalah? Rangga maju selangkah, menuding wajah Farel. Jarak mereka kini sangat dekat. Kamu buta. Lihat apa yang kamu tulis di gelas pacar saya. Pelakor dilarang minum? Maksud kamu apa? Hah? Kamu tahu siapa saya? Kamu tahu saya bisa bikin kamu jadi pengangguran detik ini juga. Farel melirik sekilas ke arah Bella yang memalingkan wajah, lalu kembali menatap Rangga. Saya hanya menulis fakta, Pak. Sesuai instruksi manajemen. Kami sangat menjaga kualitas dan kebenaran di sini. Kurang ajar. Kamu nyolot ya? Rangga mengangkat tangannya, seolah hendak menampar Farel. Bella memeki kaget. Beberapa pengunjung pria sudah setengah berdiri, bersiap melerai jika terjadi baku hantam. Namun Farel tidak bergeming. Ia tahu Rangga tidak akan berani memukulnya di tempat umum yang penuh CCTV. Rangga hanyalah pengecut yang berlindung di balik baju mahalnya. Panggil managermu, bentak Rangga. Menurunkan tangannya namun suaranya masih meninggi. Saya nggak mau bicara sama kuli kayak kamu. Panggil managermu sekarang. Saya mau kamu dipecat hari ini juga. Saya mau tuntut tempat ini atas pencemaran nama baik. Suasana makin panas. Para pengunjung mulai mengeluarkan ponsel mereka. Bukan untuk memotret makanan, tapi untuk merekam kejadian, drama kopi, yang sedang berlangsung. Kamera-kamera ponsel diarahkan ke Rangga dan Bella. Kilatan lampu flash beberapa kali terlihat. Dalam hitungan menit, kejadian ini pasti akan naik ke media sosial. Anda ingin bertemu manajer? Tanya Farel tenang. Sekarang, teriak Rangga. Baik, jawab Farel singkat. Ia menoleh ke belakang, ke arah Dinda yang sudah berjalan mendekat dengan membawa tablet kerjanya. Dinda berjalan dengan aura otoritas yang kuat.
Langkah kakinya mantap di atas lantai beton poles. Selamat siang, Pak. Saya Dinda, manajer operasional kafe ini. Ada yang bisa saya bantu? Sapa Dinda dengan senyum profesional yang dingin. Rangga langsung mengalihkan amarahnya pada Dinda. Oh, kamu manajernya? Bagus. Lihat kelakuan anak buahmu ini. Dia menghina tamu VIP. Dia menulis kata-kata kotor di gelas minuman tamu. Kamu didik karyawan gimana sih? Hah? Maaf Pak, koreksi sedikit. Kata pelakor, bukan kata kotor. Itu istilah umum untuk perebut laki orang. Jawab Dinda dengan nada datar, seolah sedang menjelaskan menu. Mata Rangga membelalak, hampir keluar dari kelopaknya. Kamu juga. Wah, gila ini tempat. Sarang orang gila. Saya laporin kalian semua ke pemiliknya. Mana pemilik franchise ini? Saya kenal dia. Saya mau bicara sama dia. Biar kalian semua tahu rasa. Rangga merasa kartu asnya adalah kenal pemilik. Ia yakin jika ia menyebut pemiliknya, para karyawan rendahan ini akan ciut nyalinya. Ia tidak tahu bahwa ia sedang menggali kuburannya sendiri semakin dalam. Dinda tersenyum miring. Senyuman yang membuat bulu kuduk berdiri. Bapak yakin ingin bertemu pemiliknya? Tanya Dinda memastikan. Yakin. Panggil dia. Atau saya yang telepon dia sekarang. Gertak Rangga. Padahal ia tidak punya nomor telepon pemilik asli kafe itu. Ia hanya menggertak sambal. Baiklah kalau Bapak memaksa. Dinda mengangguk. Ia mengangkat tangannya, memberi kode ke arah tangga di pojok ruangan. Semua mata mengikuti arah pandang Dinda. Dari tangga besi spiral yang estetik itu, terdengar suara langkah sepatu hak tinggi yang mengetuk anak tangga besi dengan irama yang teratur dan mengintimidasi. Tak, tak, tak. Sesosok wanita turun dengan anggun. Ia mengenakan kemeja sutra navy yang mewah, celana krem yang elegan, dan rambut yang tergerai indah badai. Wajahnya dipoles make-up flawless yang memancarkan aura kekuasaan. Tidak ada lagi citra si istri kucel berdaster. Yang ada adalah citra, the boss. Rangga menyipitkan mata, mencoba mengenali sosok yang melawan cahaya lampu itu. Semakin wanita itu turun mendekat, semakin jelas wajahnya. Jantung Rangga seolah berhenti berdetak untuk kedua kalinya hari itu. Lututnya terasa lemas, mulutnya menganga, namun tidak ada suara yang keluar. Itu Citra. Istrinya. Istri yang tadi pagi ia hina kampungan. Istri yang ia suruh diam di rumah mencuci baju. Citra berjalan membelah kerumunan. Tatapannya terkunci lurus pada mata suaminya yang ketakutan. Ia berhenti tepat di samping Dinda. Kamu, ngapain kamu di sini? Tanya Rangga terbata-bata. Suaranya kini menciut menjadi cicitan tikus. Otaknya yang panik berusaha mencari alasan logis. Kamu kerja di sini? Jadi tukang cuci piring? Atau cleaning service? Pertanyaan bodoh itu membuat Dinda tertawa kecil. Maaf, Pak. Potong Dinda tegas. Ia merentangkan tangannya ke arah Citra. Perkenalkan, ini Ibu Citra. Pemilik tunggal seluruh jaringan franchise The Bean Palace di Indonesia. Bos besar saya. Hening. Kesunyian yang memekakan telinga menyelimuti kafe itu. Bella menutup mulutnya dengan tangan. Matanya bolak-balik menatap Rangga dan Citra. Rangga berdiri kaku seperti patung. Wajahnya memucat seperti mayat. Dunianya yang dibangun di atas kebohongan dan kesombongan baru saja runtuh dalam 1 detik. Kenyataan itu menghantam Rangga lebih keras daripada palu godam. Kalimat Dinda masih terngiang-ngiang di udara, memantul di antara dinding-dinding kaca dan langit-langit tinggi kafe yang mewah itu. Ini Ibu Citra, pemilik tunggal seluruh franchise. Rangga mengerjapkan matanya berkali-kali, berusaha menjernihkan pandangannya. Ia melihat sosok di hadapannya. Benar, itu Citra. Hidungnya, matanya, bentuk wajahnya. Semuanya adalah milik istri yang sudah ia nikahi selama 5 tahun terakhir. Namun, auranya sama sekali berbeda. Wanita ini berdiri tegak dengan dagu terangkat. Bahunya rileks namun memancarkan kekuatan. Dan tatapan matanya setajam elang yang sedang mengunci mangsa. Tidak ada sedikit pun jejak wanita penurut yang tadi pagi ia tinggalkan di rumah dengan daster lusuh dan bau bawang. Enggak mungkin. Rangga menggelengkan kepalanya. Senyum canggung yang dipaksakan mulai terbit di bibirnya yang gemetar. Ia mencoba tertawa, namun suaranya terdengar sumbang seperti kaset rusak. Hahaha, kalian ini bercanda kan? Ini pasti prank, kan? Mana kameranya? Kalian kerja sama ngerjain aku karena aku ulang tahun bulan depan? Gitu kan? Rangga menoleh ke kiri dan ke kanan,
mencari-cari kru televisi atau kamera tersembunyi, berharap ini semua hanyalah lelucon konyol. Namun, tidak ada kru televisi. Yang ada hanyalah puluhan pasang mata pengunjung kafe yang menatapnya dengan campuran rasa jijik, geli, dan penasaran. Ponsel-ponsel pintar mereka masih terarah padanya, merekam setiap detik kehancurannya. Citra tidak ikut tertawa. Ia melangkah maju satu langkah. Suara sepatu hak tingginya berbunyi tak yang tegas di lantai. Ini bukan lelucon, Mas. Dan kamu tidak sedang berulang tahun. Suara Citra terdengar tenang, namun dingin menusuk tulang. Kamu sedang berada di tempat kerjaku. Tempat yang kamu bilang, high class. Dan takut kalau aku ikut karena bakal malu-maluin kamu. Rangga terdiam. Wajahnya memerah padam. Urat di lehernya menonjol. Ia merasa dipermainkan. Ia merasa egonya dicabik-cabik di depan umum. Dan yang lebih parah, di depan selingkuhannya. Bella, yang sejak tadi hanya diam terpaku, kini mulai bereaksi. Ia bangkit dari kursinya, menatap Rangga dengan tatapan menuntut. Mas, maksudnya apa ini? Kamu bilang istri kamu itu cuma ibu rumah tangga biasa yang gaptek? Kamu bilang kamu punya saham di sini? Kenapa manajer itu bilang dia pemilik tunggalnya? Pertanyaan Bella membuat Rangga semakin terpojok. Ia menatap Bella dengan panik. Sayang, dengerin dulu. Ini salah paham. Citra ini, dia mungkin cuma ngaku-ngaku. Atau mungkin dia boneka dari pemilik aslinya. Dia nggak mungkin punya otak bisnis buat kelola tempat segede ini. Dia hitung uang belanja aja sering salah. Citra tersenyum miring mendengar penghinaan itu. Ia menoleh pada Dinda. Dinda, tolong jelaskan pada bapak ini siapa yang menandatangani gaji dia, gaji kamu, dan cek operasional setiap bulan. Dinda mengangguk hormat, lalu membuka tablet yang dibawanya. Ia menyentuh layar beberapa kali, lalu memperlihatkannya ke arah Rangga dan Bella. Di layar itu terpampang jelas dokumen legalitas perusahaan, akta pendirian, dan struktur organisasi. Di posisi paling atas, tertulis nama lengkap Citra sebagai Chief Executive Officer dan pemilik tunggal. Pak Rangga, ucap Dinda dengan nada formal yang menyengat. Ibu Citra membangun bisnis ini dari 03 tahun lalu menggunakan warisan keluarga beliau. Beliau yang merancang konsep, beliau yang menyetujui menu, dan beliau yang mengangkat saya. Bapak tidak punya 1% pun saham di sini. Bahkan, setahu saya dari data keuangan, kartu kredit yang Bapak pakai untuk reservasi meja ini tagihannya masuk rekening pribadi Ibu Citra. Boom! Rahasia itu terbongkar telanjang di depan umum. Suara bisik-bisik pengunjung semakin keras. Beberapa orang bahkan terdengar tertawa mengejek. Anjir, ternyata Mokondo. Bisik seorang pria di meja sebelah yang suaranya cukup keras terdengar. Gaya selangit. Taunya dibayarin bini. Wajah Rangga kini bukan lagi merah, tapi ungu karena amarah dan malu yang bercampur aduk. Ia tidak terima dipermalukan sedemikian rupa. Mekanisme pertahanannya aktif, menyerang balik. Rangga maju mendekati Citra. Jarinya menunjuk tepat di depan hidung istrinya. Kamu istri durhaka. Kamu bohongi suami selama bertahun-tahun. Kamu punya uang sebanyak ini tapi kamu diam saja saat aku pusing mikirin cicilan mobil? Kamu tega melihat suamimu kerja keras sementara kamu foya-foya main bisnis di belakangku. Citra menepis tangan Rangga dengan kasar. Kerja keras? Cicilan mobil. Citra tertawa sinis. Mas, cicilan mobil, cicilan rumah, tagihan listrik. Sampai uang rokokmu itu aku yang bayar. Gajimu itu habis buat gaya-gayaan dan traktir perempuan-perempuan murahan seperti ini. Citra melirik tajam ke arah Bella. Bella tersentak disebut murahan. Jaga mulut lo ya. Gue nggak tahu kalau dia suami orang yang miskin. Dia ngaku duda kaya raya sama gue. Bella membela diri, tidak mau ikut tenggelam dalam kapal karam Rangga. Cukup, teriak Rangga. Ia merasa kehilangan kendali atas situasi ini. Ia harus mengembalikan wibawanya. Ia menatap Dinda dan Farel dengan nyalang. Saya tidak peduli siapa pemiliknya. Tapi tulisan di gelas itu adalah penghinaan. Sebagai konsumen, saya berhak menuntut. Panggil manajermu. Maksud saya, siapa yang suruh tulis ini? Karyawan bertato itu, kan? Pecat dia sekarang atau saya lapor polisi. Rangga mencoba mengalihkan isu. Ia kembali mempermasalahkan tulisan, pelakor dilarang minum, di gelas plastik yang sudah tumpah itu. Ia berharap dengan menyerang karyawan, ia bisa mendapatkan sedikit kemenangan kecil. Dinda menarik napas panjang, lalu melirik Citra meminta persetujuan. Citra mengangguk pelan.
Dinda maju selangkah, melindungi Farel yang berdiri di belakangnya. Bapak Rangga yang terhormat, karyawan saya, Farel, tidak melakukan kesalahan prosedur. Dia bekerja sesuai instruksi atasan tertinggi. Atasan siapa? Siapa yang ngajari nulis kurang ajar begitu? Bentak Rangga. Saya, jawab Citra lantang. Rangga menoleh cepat ke arah Citra. Citra melangkah maju, berdiri sejajar dengan Dinda. Ia menatap Rangga tepat di manik matanya. Manajer membawa saya ke sini karena saya yang meminta. Farel menulis itu karena saya yang menyuruh. Pelakor dilarang minum. Itu instruksi langsung dariku. Kenapa? Ada yang salah? Bukankah itu peringatan kesehatan yang baik? Kamu. Rangga kehabisan kata-kata. Dadanya naik turun menahan emosi yang meledak-ledak. Kamu sengaja menjebak aku. Aku tidak menjebakmu, Mas. Kamu yang datang sendiri ke sarang singa. Jawab Citra tenang. Aku hanya menyajikan apa yang pantas kamu dapatkan. Kopi spesial untuk suami yang berkhianat dan wanita simpanannya yang tidak tahu malu. Bella yang merasa diserang terus-menerus akhirnya meledak. Ia menyambar tasnya. Gila. Kalian semua gila. Mas, aku pergi. Nggak sudi aku lama-lama di sini dipermalukan sama istri kampungmu ini. Dan jangan cari aku lagi. Dasar penipu. Bella berbalik hendak pergi. Tapi Rangga menahan lengannya. Bel, tunggu. Jangan dengerin dia. Dia cuma cemburu. Bel, lepasin. Bella menghempaskan tangan Rangga dengan kasar hingga Rangga terhuyung sedikit. Sadar diri. Mas, mobil kamu aja ternyata punya bini kamu. Najis. Bella melenggang pergi dengan langkah cepat, menerobos kerumunan orang yang menatapnya sinis. Suara Hills-nya menjauh dan menghilang di balik pintu keluar. Rangga ditinggalkan sendirian di tengah arena, tanpa perisai, tanpa sekutu. Rangga menatap kepergian Bella dengan tatapan nanar. Lalu ia berbalik menatap Citra dengan tatapan penuh kebencian. Rasa malunya kini berubah menjadi agresi. Ia merasa Citra adalah penyebab semua kehancurannya hari ini. Jika saja Citra tidak muncul, jika saja Citra tetap bodoh di rumah, ia pasti masih bisa menikmati kencannya. Puas kamu? Desis Rangga. Ia melangkah mendekati Citra dengan gestur mengancam. Kamu pikir kamu hebat karena punya uang? Kamu pikir kamu bisa injak-injak harga diri suamimu? Ingat kodratmu. Citra, kamu itu istri. Surgamu ada di telapak kakiku. Para staf kafe, termasuk Farel dan beberapa pelayan pria dari dapur, mulai bergerak maju, bersiap melindungi bos mereka jika Rangga melakukan kekerasan fisik. Namun Citra mengangkat tangan kanannya, memberi isyarat agar mereka tetap di tempat. Ia tidak takut. Surga? Tanya Citra lirih namun tajam. Kamu bicara surga setelah berzina di depan mataku? Kamu bicara harga diri setelah kamu menghinaku pagi ini? Kamu bilang aku memalukan? Kamu bilang aku kampungan. Citra melirik ke arah meja yang berantakan. Ia melihat sisa kopi americano milik Rangga yang masih setengah penuh di dalam cangkir keramik putih. Uap tipis masih mengepul darinya. Sekarang, lanjut Citra, suaranya mengeras. Mari kita lihat siapa yang sebenarnya memalukan. Ketegangan di udara terasa begitu padat hingga rasanya bisa diiris dengan pisau. Tidak ada satupun pengunjung yang bersuara. Musik di kafe bahkan seolah berhenti. Atau mungkin telinga Rangga yang menjadi tuli sesaat karena adrenalin. Fokus seluruh ruangan terkunci pada pasangan suami istri yang sedang berdiri berhadapan di dekat jendela besar itu. Rangga, dengan ego laki-laki patriarki yang terluka parah, berusaha menegakkan sisa-sisa wibawanya. Ia merapikan jasnya yang sedikit kusut karena tarikan Bella tadi. Pulang kamu sekarang, perintah Rangga dengan suara rendah yang mengancam. Kita bicara di rumah. Jangan bikin malu keluarga di sini. Cepat jalan ke mobil. Aku tunggu di sana. Rangga mencoba memerintah Citra seperti biasa, berharap kebiasaan lama Citra yang penurut akan muncul secara otomatis. Ia berbalik badan, hendak berjalan menuju pintu keluar seolah-olah ia masih memegang kendali. Namun, Citra tidak bergerak satu inci pun. Aku belum selesai, Rangga. Suara Citra menghentikan langkah Rangga. Bukan karena volumenya yang keras, tapi karena bobot otoritas di dalamnya. Rangga berbalik lagi. Wajahnya menyiratkan ketidaksabaran. Apa lagi? Kamu mau pamer kekayaanmu lagi? Sudahlah, Citra. Nanti di rumah aku jelaskan semuanya. Itu tadi cuma teman bisnis. Kamu saja yang baperan. Teman bisnis yang kamu pegang tangannya?
Teman bisnis yang kamu sebut aku memalukan di depannya. Citra geleng-geleng kepala. Takjub dengan kemampuan suaminya berbohong bahkan saat sudah tertangkap basah. Citra berjalan perlahan menuju meja nomor 12. Ia melihat kekacauan di sana. Tumpahan kopi susu, remah kue, dan tisu bekas lipstik Bella. Ia mengulurkan tangannya, bukan untuk membereskan meja seperti layaknya istri yang berbakti, tapi untuk mengambil cangkir americano milik Rangga. Tangannya menggenggam kuping cangkir itu dengan mantap. Ia merasakan hangatnya keramik itu di telapak tangannya. Kamu tahu, Mas, ucap Citra sambil memutar-mutar cangkir itu pelan. Selama 5 tahun aku mengabdi padamu. Aku bangun subuh, siapkan bajumu, masakan makananmu, bahkan diam-diam melunasi hutang-hutang judimu yang kamu bilang, investasi gagal. Aku lakukan itu karena aku pikir kamu imam yang sedang berjuang. Rangga mendengus. Ya itu memang tugas istri. Jangan diungkit-ungkit. Pamrih kamu. Tapi hari ini, Citra melanjutkan, mengabaikan celaan Rangga. Kamu membuka mataku. Bahwa yang aku perjuangkan bukan imam, tapi parasit. Parasit yang sombong. Citra berjalan mendekati Rangga dengan cangkir di tangan. Jarak mereka kini hanya 1 meter. Tadi pagi kamu bilang penampilanku memalukan. Kamu takut aku bikin kotor citra kamu di depan klien. Citra tersenyum manis. Senyum yang sangat menakutkan bagi Farel yang menonton dari kejauhan. Kalau begitu, biar aku bantu perbaiki penampilanmu agar sesuai dengan hatimu yang kotor. Maksudkah? Belum sempat Rangga menyelesaikan kalimatnya. Citra mengayunkan tangannya dengan gerakan cepat dan akurat. Biur. Cairan kopi hitam pekat yang masih agak panas itu melayang di udara membentuk lengkungan sempurna, lalu mendarat telak di wajah Rangga. Cairan itu menghantam matanya, hidungnya, mulutnya yang terbuka, lalu mengalir deras ke bawah, membasahi kemeja putih mahal yang ia banggakan, merembes ke jas abunya, dan menetes hingga ke celana. ARGH. Panas. Gila kamu. Teriak Rangga sambil menutup wajahnya dengan kedua tangan. Rasa panasnya tidak seberapa karena kopi itu sudah mulai hangat kuku. Tapi rasa kaget dan penghinaannya yang membakar kulitnya. Suara pekikan tertahan terdengar dari para penonton. Beberapa orang menutup mulut tak percaya, sementara yang lain justru bersorak pelan. Rasain lo. Rangga mengusap wajahnya yang lengket dan basah. Matanya perih kemasukan air kopi. Ia membuka matanya dan melihat dunia kini berwarna kecoklatan dan buram. Ia melihat kemejanya yang putih kini bernoda coklat besar dan jelek. Bau kopi yang menyengat kini menempel di tubuhnya. Bukan sebagai aroma kenikmatan, tapi sebagai aroma kekalahan. Citra, kamu berani nyiram suami. Durhaka kamu. Neraka tempatmu. Maki Rangga sambil mengibaskan tangannya, memuncratkan sisa kopi ke lantai. Citra berdiri tegak, tidak bergeming sedikitpun. Ia meletakkan cangkir kosong itu kembali ke nampan yang dibawa pelayan yang lewat dengan tenang. Neraka? Tanya Citra santai. Aku sudah tinggal di neraka bersamamu selama ini. Mas, sekarang aku sedang membangun surgaku sendiri. Citra menatap Rangga dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan tatapan jijik. Lihat dirimu sekarang. Basah, kotor, bau, dan menyedihkan. Inilah penampilan asli kamu tanpa topeng yang kubelikan. Sekarang, siapa yang malu-maluin? Kamu atau aku? Rangga gemetar karena amarah yang tak terlampiaskan. Ia ingin memukul Citra, tangannya sudah mengepal. Tapi ia melihat Farel dan 2 staf keamanan berbadan tegap, Pak Asep dan rekannya, sudah masuk ke dalam kafe dan berdiri di belakang Citra dengan wajah garang. Rangga sadar, jika ia menyentuh Citra 1 sentimeter saja, ia akan babak belur sebelum sampai ke pintu keluar. Pak Asep, panggil Citra tanpa menoleh ke belakang. Siap, Bu. Jawab Pak Asep tegas. Tolong antarkan. Sampah, ini keluar. Pastikan dia tidak mengganggu kenyamanan pelanggan lain. Dan ingat wajahnya baik-baik. Mulai detik ini, dia masuk daftar hitam. Dilarang masuk ke seluruh cabang The Bean Palace dimanapun. Siap laksanakan, Bu. Pak Asep dan rekannya maju, masing-masing memegang lengan kiri dan kanan Rangga dengan cengkeraman yang kuat. Lepas. Jangan pegang-pegang. Saya bisa jalan sendiri. Rangga meronta, berusaha melepaskan diri, tapi tenaga satpam jauh lebih kuat. Silakan keluar, Pak. Sebelum kami seret, bisik Pak Asep tegas di telinga Rangga. Rangga diseret paksa menuju pintu keluar. Sepanjang jalan Walk of Shame itu, ia mendengar serapah dan cemoohan dari para pengunjung. Syukurin. Suami nggak tahu diuntung.
Hidup Bu Bos. Rangga menundukkan kepalanya dalam-dalam, berusaha menutupi wajahnya yang basah kopi dari sorotan kamera ponsel yang tak henti-hentinya memotret. Ia merasa dunia runtuh menimpanya. Harga dirinya hancur lebur menjadi debu. Begitu Rangga dilempar
gempar keluar dari pintu kaca kafe. Suara tepuk tangan mulai terdengar. Awalnya hanya satu orang, lalu diikuti orang lain, dan dalam sekejap, seluruh kafe bergemuruh oleh tepuk tangan dan sorakan dukungan untuk Citra. Citra berdiri di tengah ruangan, menarik napas panjang, dan menghembuskannya perlahan. Beban di dadanya serasa terangkat. Ia merasa lega. Sangat lega. Dinda mendekat, memberikan tisu basah untuk Citra, berjaga-jaga jika ada cipratan kopi yang mengenai bosnya. Ibu nggak apa-apa. Citra mengambil tisu itu, mengelap sedikit tangannya, lalu tersenyum pada Dinda. Senyum yang tulus dan cerah, senyum yang sudah lama hilang. Aku baik-baik saja, Dinda. Sangat baik. Terima kasih, ya. Citra kemudian berbalik menghadap para pelanggan yang masih bertepuk tangan. Ia mengangkat tangannya sedikit, meminta ketenangan. Suasana perlahan senyap. Maaf atas keributan tadi, bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman semua. Ucap Citra dengan suara lantang namun ramah. Saya harap, pertunjukan kecil tadi tidak merusak selera makan kalian. Sebagai permintaan maaf, hari ini saya traktir 1 raun minuman gratis untuk semua yang ada di sini. Sorakan gembira kembali meledak. Kali ini lebih keras dari sebelumnya. Terima kasih, Bu Citra. Ibu keren banget. Semangat, Bu. Di sudut ruangan, Farel tersenyum lebar sambil mengacungkan jempolnya pada Citra. Citra membalasnya dengan anggukan kecil. Ia tahu, video kejadian ini akan viral dalam hitungan jam. Dan ia tahu, besok pagi kafenya akan semakin ramai. Rangga mungkin kehilangan segalanya hari ini. Tapi Citra, ia baru saja mendapatkan kembali hidupnya. Namun, Citra tahu ini belum berakhir. Rangga pasti tidak akan tinggal diam setelah dipermalukan seperti ini. Tapi Citra sudah siap. Ia bukan lagi istri yang diam. Ia kembali menaiki tangga menuju kantornya. Langkahnya ringan. Ia perlu menelepon pengacaranya untuk menyiapkan surat gugatan cerai, dan mungkin menelepon pemasok kopi untuk menambah stok, karena besok pasti akan menjadi hari yang sangat sibuk. Perjalanan pulang dari Cafe The Bean Palace adalah perjalanan terpanjang dan paling menyiksa dalam hidup Rangga. Di dalam kabin mobil sedannya yang mewah, yang ironisnya cicilannya dibayar oleh istrinya, aroma kopi basi menguar tajam, memenuhi setiap inci ruang udara. Aroma yang biasanya ia asosiasikan dengan pagi yang produktif atau gaya hidup eksekutif muda, kini berubah menjadi aroma kegagalan yang memuakan. AC mobil yang disetel paling dingin tidak mampu meredakan panas di wajahnya. Baik panas akibat siraman fisik maupun panas karena rasa malu yang membakar hingga ke ulu hati. Kemejanya yang basah dan lengket menempel di kulit, membuatnya merasa jijik pada dirinya sendiri. Sepanjang perjalanan, ponsel Rangga yang ia lempar ke kursi penumpang terus bergetar tanpa henti. Layarnya menyala dan mati berulang kali, menampilkan rentetan notifikasi yang masuk seperti air bah. Awalnya, Rangga mengira itu adalah pesan dari klien atau mungkin Bella yang meminta maaf dan minta dijemput kembali. Namun, ketika lampu merah memaksanya berhenti, rasa penasaran mengalahkan egonya. Ia menyambar ponsel itu dengan kasar. Matanya membelalak melihat apa yang terjadi di layar. Bukan pesan WhatsApp dari Bella, melainkan notifikasi dari Instagram, TikTok, dan Twitter. Seseorang, atau mungkin puluhan orang, telah mengunggah video kejadian tadi. Di akun Gosip Kota yang memiliki ratusan ribu pengikut, sebuah video berjudul, Istri Sah Sultan Siram Suami Mokondo dan Pelakor di Cafe Hits, sudah ditonton lebih dari 2 juta kali hanya dalam waktu 1 jam. Rangga menekan tombol play dengan jari gemetar. Video itu diambil dari angle samping yang sangat jelas. Terlihat dirinya sedang membentak Farel. Lalu sok jago memanggil manajer. Kemudian momen klimaks itu muncul. Citra turun bak ratu. Dinda membongkar identitas asli Citra, wajah Rangga yang pucat pasi, hingga adegan penyiraman kopi yang epik itu. Audio dalam video itu sangat jernih. Bahkan suara, biur, saat kopi menghantam wajahnya terdengar begitu renyah. Rangga menggulir ke kolom komentar. Jantungnya serasa diremas tangan tak kasat mata. Gila, ternyata suaminya numpang hidup doang? Gaya selangit, dompet silet. Tulis akun Ratu Julid. Puas banget lihatnya. Mbak istri sah keren banget. Berkelas mainnya. Langsung kena mental tuh lakinya. Itu cowoknya manajer di perusahaan X kan? Namanya Rangga? Wah, malu-maluin kantor nih. Rangga membanting ponselnya kembali ke kursi penumpang. Napasnya memburu. Brengsek, kurang ajar. Siapa yang rekam itu? Teriaknya sendirian di dalam mobil,
memukul setir dengan frustrasi hingga klakson berbunyi panjang, membuat pengendara motor di depannya kaget dan memaki. Ia mencoba menelepon Bella. Ia butuh teman, butuh seseorang yang memvalidasi bahwa dirinya adalah korban. Panggilan tersambung, namun langsung ditolak. Ia mencoba lagi. Ditolak lagi. Ketiga kalinya, ia mendapati nomornya sudah diblokir. Bella, wanita yang tadi pagi memujinya setinggi langit, kini membuangnya seperti sampah begitu tahu ia bukan orang kaya yang sebenarnya. Rangga memacu mobilnya dengan ugal-ugalan menuju rumah. Ia ingin segera mandi, membersihkan noda kopi ini, lalu menghajar Citra dengan kata-kata. Ia akan membalikan fakta. Ia akan bilang pada orang tuanya dan mertuanya bahwa Citra gila, bahwa Citra berhalusinasi, bahwa Citra mempermalukan suami di depan umum tanpa alasan. Mobilnya berbelok tajam memasuki pelataran rumah minimalis 2 lantai yang selama ini ia tempati. Namun, saat ia menekan remote pagar otomatis, pagar itu tidak bergerak. Rangga menekan tombol itu berkali-kali dengan panik. Tidak ada respon. Sialan! Rusak lagi. Umpatnya. Ia turun dari mobil, mengabaikan tatapan tetangga yang sedang menyiram tanaman dan menatapnya aneh karena kondisinya yang berantakan. Rangga mencoba mendorong pagar besi itu, namun terkunci rapat dari dalam. Ia merogoh saku celananya yang basah, mengambil kunci cadangan manual. Ia memasukkan anak kunci ke lubang gembok. Kunci itu tidak bisa masuk. Rangga mencoba lagi, memaksanya masuk, memutarnya ke kiri dan ke kanan, tapi percuma. Lubang kuncinya berbeda. Gemboknya sudah diganti. Citra, buka! Teriak Rangga sambil mengguncang-guncang pagar besi itu. Citra, jangan main-main ya. Ini rumahku juga. Buka pintunya. Tidak ada jawaban dari dalam rumah. Horden jendela tertutup rapat. Rumah itu tampak mati. Padahal mobil City Car Citra terparkir manis di garasi. Tiba-tiba, pintu kecil di samping pagar terbuka. Bukan Citra yang keluar, melainkan seorang pria berseragam satpam perumahan, ditemani oleh pembantu rumah tangga mereka, Mbak Siti. Mbak Siti membawa 2 koper besar dan meletakkannya di luar pagar dengan wajah takut-takut. Loh, Mbak Siti, ngapain kamu bawa koper saya? Buka pagarnya. Saya mau masuk. Bentak Rangga. Mbak Siti menunduk. Tidak berani menatap mata majikan lelakinya. Maaf, Pak Rangga. Saya cuma disuruh ibu. Katanya Bapak tidak boleh masuk lagi. Semua barang Bapak sudah saya masukkan ke koper ini. Baju kerja, baju rumah, sepatu, semuanya ada di sini. Apa? Siapa dia berani ngusir saya? Ini rumah saya. Rangga hendak melompati pagar, tapi satpam perumahan itu segera menahan bahunya. Maaf, Pak Rangga, tolong jangan bikin keributan di komplek. Ucap satpam itu tegas. Ibu Citra sudah melapor ke pos keamanan bahwa ada potensi gangguan ketertiban. Beliau pemegang sertifikat rumah ini. Kalau Bapak memaksa masuk dengan cara merusak atau memanjat, saya terpaksa panggil polisi atas tuduhan menerobos masuk properti orang lain. Rangga ternganga. Pak, saya suaminya. Ini rumah suami istri. Kata Ibu Citra, proses cerai sedang diajukan, Pak. Dan secara hukum, rumah ini atas nama Ibu Citra pribadi, warisan dari orang tuanya, bukan harta gonogini. Jadi Bapak tidak punya hak paksa masuk. Jelas satpam itu datar. Seolah sudah di-briefing dengan sangat detail oleh pengacara Citra. Rangga lemas. Ia menatap 2 koper besar di depannya. Ia terusir. Diusir dari rumah yang ia tinggali selama 5 tahun, di mana ia merasa seperti raja, padahal ternyata ia hanyalah penumpang gratisan. Di lantai 2, di balik horden yang sedikit tersingkap, Citra berdiri memandangi adegan itu dengan tatapan dingin. Ia sudah berganti pakaian santai, wajahnya bersih dari make-up, memegang secangkir teh hangat. Tidak ada air mata. Air matanya sudah habis untuk menangisi ketidakpedulian Rangga selama bertahun-tahun. Hari ini
Yang tersisa hanya kepuasan melihat keadilan ditegakkan. Ponsel Citra di meja berbunyi. Dinda menelepon. "Halo, Bu." Lapor situasi. Suara Dinda terdengar bersemangat di seberang sana. "Gimana kafe, Din?" tanya Citra santai. "Meledak, Bu." Parah ramainya. Setelah video itu viral, orang-orang berbondong-bondong datang. Mereka penasaran sama menu, kopi pelakor, yang netizen buat sendiri namanya. Omzet hari ini naik 300% dari hari Sabtu biasanya. Stok susu almond sampai habis. Saya harus pesan darurat ke supplier. Citra tersenyum. Bagus. Manfaatkan momentumnya. Besok rilis promo resmi. Diskon 50% untuk semua istri sah yang datang membawa buku nikah. Namakan promonya. Bahagia tanpa drama. Dinda tertawa renyah. Ide brilian, Bu. Siap laksanakan. Oh ya, akun Instagram kafe juga nambah followers gila-gilaan. Banyak yang dukung Ibu. Ibu sekarang jadi ikon anti perselingkuhan nasional kayaknya. Biarkan saja. Yang penting kasir bunyi terus. Jawab Citra. Terima kasih kerja kerasnya hari ini. Dinda, kamu dan Farel dapat bonus 1 bulan gaji. Sambungan terputus. Citra kembali menatap ke bawah. Rangga sudah tidak ada di depan pagar. Pria itu sudah pergi menyeret kopernya. Mungkin mencari taksi atau hotel murah, karena mobilnya masih tertinggal di depan pagar. Kunci mobilnya ternyata sudah diambil diam-diam oleh Mbak Siti saat menyerahkan koper, sesuai instruksi Citra. Rangga yang panik dan marah tidak menyadarinya sampai ia mencoba membuka pintu mobil dan gagal. Rangga kini benar-benar berjalan kaki, menyeret koper di trotoar panas, dengan baju lengket bau kopi, menjadi tontonan warga komplek yang lewat. Hukuman sosial itu nyata, dan itu baru permulaan. Malam harinya, Rangga menginap di sebuah hotel melati yang pengap karena kartu kreditnya, yang merupakan kartu tambahan dari rekening Citra, sudah diblokir total. Ia hanya punya uang tunai sedikit di dompet. Ia mencoba membuka media sosial lagi, berharap badai sudah reda. Namun yang ia temukan justru semakin parah. Identitasnya sudah tersebar luas, doxing. Netizen yang maha teliti sudah menemukan profil LinkedIn-nya. Kolom komentar di akun kantor tempatnya bekerja penuh dengan serbuan netizen. "Tolong Pak HRD, masa mempekerjakan orang yang gak punya moral kayak gini? Pecat Rangga. Bikin malu perusahaan. Oh ini manajer pemasaran yang gayanya selangit itu? Ternyata Mokondo." Rangga melempar ponselnya ke kasur. Ia menutup wajahnya dengan bantal, berteriak sekencang-kencangnya. Ia ingin bangun dari mimpi buruk ini, tapi ini bukan mimpi. Ini adalah realitas pahit akibat ulahnya sendiri. Ia sendirian, dipermalukan, dan jatuh miskin dalam 1 hari. Sementara itu, Citra tidur dengan nyenyak di ranjang king size-nya yang empuk, menguasai seluruh kasur tanpa harus berbagi selimut dengan pengkhianat. Malam itu adalah tidur paling nyenyak yang pernah ia rasakan dalam 5 tahun terakhir. 3 hari kemudian, dunia Rangga benar-benar runtuh. Pagi ini, ia dipanggil oleh direktur utama di kantornya. Ia masuk ruangan ber-AC dingin itu dengan harapan tipis bahwa bosnya akan mengerti kalau ini hanyalah masalah pribadi yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Namun, wajah bosnya yang masa memupuskan harapan itu. "Kamu tahu kenapa saya panggil kamu, Rangga?" tanya Pak Direktur tanpa basa-basi, bahkan tidak mempersilakan Rangga duduk. "Mungkin soal video yang beredar itu, Pak. Tapi saya bisa jelaskan, itu cuma kesalahpahaman rumah tangga. Istri saya sedang emosi dan..." "Cukup," potong Pak Direktur tegas. Ia melempar sebuah map ke atas meja. "Perusahaan kita menjunjung tinggi integritas. Klien-klien kita mulai membatalkan kontrak karena mereka tidak mau diasosiasikan dengan manajer yang viral karena skandal memalukan. Citra perusahaan rusak gara-gara kamu." "Tapi Pak, kinerja saya..." "Kinerja kamu biasa saja, Rangga. Jujur saja, banyak yang lebih kompeten dari kamu. Dan sekarang, dengan adanya kasus ini, kamu jadi beban. Ini surat pemutusan hubungan kerja. Kami berikan pesangon 1 bulan gaji sesuai peraturan. Selebihnya silakan kamu bereskan meja kamu sekarang juga." Rangga keluar dari gedung perkantoran mewah itu sambil membawa kardus berisi barang-barang pribadinya. Ia berdiri di trotoar, menatap gedung tinggi itu dengan tatapan kosong. Dipecat. Ia benar-benar dipecat. Tanpa mobil, tanpa rumah, dan sekarang tanpa pekerjaan. Satu-satunya harapan Rangga adalah Citra. Ia yakin, jauh di lubuk hatinya, Citra masih mencintainya. Citra adalah wanita yang lembut dan pemaaf. Mungkin,
Jika ia memohon, jika ia berlutut, Citra akan luluh. Citra pasti hanya sedang marah sesaat. Wanita butuh dirayu, pikirnya naif. Rangga naik ojek online menuju kafe The Bean Palace. Ia tahu Citra pasti ada di sana. Benar saja, kafe itu sangat ramai. Antrean mengular sampai ke pintu masuk. Banyak wanita muda dan ibu-ibu yang berfoto di depan banner baru yang dipasang Dinda. Strong Women Drink Strong Coffee. Rangga merasa asing di tempat yang dulu ia anggap tempat nongkrongnya ini. Ia mencoba masuk, tapi Pak Asep, satpam yang sama, menghalanginya di pintu. Maaf, Pak Rangga, Anda dilarang masuk. Ucap Pak Asep tegas. Tangannya bersedekap di dada. Minggir, Sep. Saya mau ketemu istri saya. Ini urusan hidup mati. Rangga mencoba menerobos. Tapi Pak Asep tidak bergeming seperti tembok beton. Ibu Citra sudah menunggu di kantor pengacara di seberang jalan. Pak, beliau tidak mau menemui Bapak di sini karena takut mengganggu pelanggan. Silakan ke sana. Pak Asep menunjuk sebuah ruko kantor hukum di seberang jalan. Rangga menelan ludah. Kantor pengacara? Ini serius. Ia berjalan gontai menyeberang jalan. Di dalam ruang rapat kantor pengacara itu, Citra duduk dengan tenang. Ia mengenakan blazer putih yang membuatnya terlihat cerah dan berwibawa. Di sampingnya duduk seorang pengacara pria parubaya yang tampak tajam. Rangga masuk, meletakkan kardus barang-barangnya di lantai, lalu langsung bersimpuh di kaki Citra. Aksi teatrikal andalannya. Citra, maafin aku. Rangga mulai menangis. Air mata buaya yang dipaksakan keluar. Aku hilaf. Citra,